Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur. Walillahilhamd, segala puji hanya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang biasa, sebagian waktu pada kesempatan pagi hari ini Lun akan sampaikan materi, kemudian sebagian waktu kita mungkin akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang dianggap dirasa perlu untuk sama-sama kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersama dengan apa yang kita lakukan setelah sholat-sholat yang kita kerjakan, sunnah dan anjuran apa yang ditetapkan dan dipraktekkan dan juga dianjurkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita mengerjakan ibadah sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan kita tahu bahwasanya mayoritas amaliyah yang dilakukan setelah selesai ibadah sholat wajib atau setelah selesai ibadah sholat sunnah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah seseorang tersebut dikatakan selesai mengerjakan ibadah sholatnya sampai dia mengucapkan salam pada tasyahud akhir. Dan salam yang dimaksud adalah salam ke sebelah kanan. Kita tahu salam di dalam sholat itu ada dua. Ada yang ke sebelah kanan, kemudian juga ke sebelah kiri. Dari dua keadaan salam ini, sesungguhnya yang dianggap rukun, yang dianggap sebuah kewajiban di dalam ibadah sholat adalah hanya salam yang di sebelah kanan. Sementara salam yang di sebelah kiri, maka ini hukumnya sunnah. Seorang yang tertinggal mengucapkan salam di sebelah kiri, tapi dia sudah melaksanakan atau dia sudah mengucapkan salam di sebelah kanan, maka sholatnya sudah dianggap sah. Ada orang yang sudah assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahu-tahu salam ke sebelah kiri dia batal misalnya. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Sudah anak benar misalnya bakantun, salam ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi, dilapas sidin misalnya. Nah, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Makanya kalau kita lihat di Mekah, di areal Baitillah Ka'bah, imam itu baru salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, jamaah assalamualaikum warahmatullahi, belum imam masuk ke salam yang kedua, jamaah itu sudah bukahan ke Hajar Aswad. Mereka sudah mengejar Hajar Aswad, mengejar areal Ka'bah. Apakah sholat mereka sah? Sholat mereka sah selama mereka mengucapkan salam ke sebelah kanan. Jadi salam ke sebelah kiri itu hukumnya sunnah. Ada orang yang sudah assalamualaikum warahmatullahi, kada lagi salam ke sebelah kiri, kehendakan bekami misalnya. Yang penting dia sudah assalamualaikum warahmatullahi, dia kemudian keluar dari sholatnya. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Aisyah radhiyallahu taala an meriwayatkan bahwasanya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatan wahidah. Kata Aisyah, Nabi itu pernah mengucapkan salam ketika beliau mengerjakan salat hanya satu kali, itu salam ke sebelah kanan. Kemudian Nabi melepaskan salam ke sebelah kiri. Dan di saat Nabi mengucapkan salam ke sebelah kanan, kemudian melepaskan salam ke sebelah kiri, ketika itu tidak ada hajat dan keperluan, kata Aisyah. Namun ini hanya menunjukkan kebolehan. Dan ini dalil bahwasanya ternyata tidak semua perbuatan Nabi itu hukumnya sunnah. Kapan
perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah ketika perbuatan tersebut sifatnya berulang atau perbuatan tersebut dilakukan oleh mayoritas para sahabat. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu hukumnya sunnah, tapi semua ucapan Nabi itu bisa bersifat wajib ataupun sunnah. Nah, ini bedanya. Kalau kita mendapatkan hadis atau dalil, atau kita pernah mendengar Nabi melakukan satu perbuatan, apakah itu hukumnya sunnah? Belum tentu. Kapan itu dihukumi sunnah? Satu perbuatan Nabi dihukumi sunnah ketika perbuatan tersebut sifatnya berulang atau perbuatan tersebut ditiru oleh mayoritas para sahabat. Sementara semua sabda, semua ucapan Nabi itu bersifat wajib atau bersifat sunnah. Semua ucapan Nabi itu bisa bersifat wajib atau bersifat sunnah. Makanya ketika ada dua dalil antara sabda Nabi dengan perbuatan Nabi, kemudian terjadi paradoks, terjadi pertentangan antara sabda dan perbuatan, maka yang diambil bagi kita adalah sabda, bukan perbuatan. Belum ambil contoh. Sabda Nabi itu memerintahkan kepada kita bagi orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan akikah pada hari yang ke-7, 14 ataupun 21 penyembelihannya, penyembelihan kambingnya 7, 14 atau 21. Sementara ada perbuatan yang itu riwayat pada riwayat Imam Tirmidzi yang disebutkan katanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsahu ba'dal bi'tsah, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengakikahkan dirinya kapan? Setelah diutus menjadi Rasul. Kapan? Di usia kurang lebih 40 tahun. Mayoritas ulama menyebutkan hadis ini lemah. Namun kalau seandainya hadis itu sahih, perbuatan Nabi menyebutkan mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul usia 40 tahun. Sabda Nabi memerintahkan yang namanya akikah hari ke-7, 14 ataupun 21. Seakan-akan terjadi pertentangan antara perbuatan Nabi yang ketika itu katanya Nabi mengakikahkan dirinya pada usia 40 tahun, sementara sabda memerintahkan 7, 14 atau 21. Seakan-akan terjadi pertentangan antara perbuatan dan sabda. Maka untuk umat, untuk kita, yang diambil itu sabda, bukan perbuatan. Karena perbuatan boleh jadi khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi. Sehingga kapanpun kita mendapatkan dalil antara perbuatan dan sabda dan itu bertentangan, maka yang diambil untuk kita itu sabda, bukan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi perbuatan itu boleh jadi khusus buat diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan salam, perbuatan Nabi kata Aisyah radhiyallahu taala an ketika itu hanya mengucapkan salam satu kali. Sementara banyak sabda yang memerintahkan salam itu 2 kali kanan dan kiri. Meninggalkan salam ke sebelah kiri itu bukan sunnah, tapi ini menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana juga perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan salat tersebut berakhir kapan? Salat tersebut sudah dikatakan berakhir kalau orang itu sudah mengucapkan salam ke sebelah kanan. Sementara salam ke sebelah kiri ini hukumnya sunnah. Yang kalaulah seandainya kita tinggalkan salam ke sebelah kiri pun salat kita tetap sah, sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang paling afdal adalah orang tadi menuntaskan salam sampai ke sebelah kiri, karena ini berkaitan dengan sunnah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya salam itu adalah disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an adalah dia memalingkan wajahnya sampai terlihat pipinya dari orang yang di belakang. Jadi kadang bertunduk assalamualaikum warahmatullah kadang, tapi dia palingkan, tidak menunduk. Kita tidak menunduk, dia benar-benar memalingkan ke sebelah kanan atau memalingkan ke sebelah kiri. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhu itu menceritakan bagaimana model salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istalama adalah Nabi kata para sahabat ketika beliau mengucapkan salam masuk pada
gerakan salam, maka naro kami melihat, kata para sahabat, putihnya pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu memalingkan, bukan menunduk. Karena kalau menunduk maka tidak terlihat pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar palingkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai salam, selesai sholat tadi, maka berlakulah sunnah. Apa sunnah yang pertama? Ulama bersepakat sunnah yang pertama adalah ucapan kalimat istighfar. Ya, baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi tidak ada ucapan yang pertama yang keluar dari lisan orang yang selesai mengerjakan sholat kecuali kalimat istighfar. Mohon maaf, bukan kalimat alhamdulillah. Kadang ada sebahagian orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Yang diperintahkan itu adalah kalimat istighfar. Sebahagian orang yang alhamdulillah jadi, mereka berdalil dengan rasa alhamdulillah sudah tuntung sembahyang, alhamdulillah sudah selesai mengerjakan sholat. Nah, ini yang terkadang, mohon maaf, terjadi dari sebahagian orang. Istighfar ini ulama sepakat, karena Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat apapun selesai sholat kecuali kalimat istighfar. Jadi kalimat pertama yang harus diucapkan itu adalah kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan misalnya habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mati kompor ya sedih. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir memikirkan kompor aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, angkat dadayan ya sedih. Karena hujan misalnya, dia istighfar dulu, astagfirullah. Ya silahkan kalau hendak memati kompor, angkat dadayan, tapi istighfar dulu. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, angkat dadayan. Nah, silahkan. Kalimat pertama yang keluar dari lisan orang yang sholat itu adalah kalimat istighfar. Kenapa istighfar? Jelas kata para ulama, mohon maaf, mayoritas atau bahkan mungkin semua sholat kita terganggu kehusyukannya. Dari takbir sampai salam itu berat untuk menjaga konsen dan fokus di dalam sholat. Sangat-sangat sulit. Ada saja hal-hal yang dihembuskan oleh syaitan, ada hal-hal yang dibikin kita ini was-was. Bagaimana mungkin, kata para ulama, selesai sholat dia mengucapkan kalimat alhamdulillah sementara dia berada pada keadaan yang sholatnya tidak sempurna. Bagaimana mungkin kita katakan alhamdulillah sholat sempurna sementara kita berat untuk mengatakan sholat kita itu sempurna? Sehingga wajar, kata para ulama, dia beristighfar, dia baca astagfirullah. Karena mayoritas sholat kita ini terganggu kehusyukannya, ya macam-macam. Dan setan itu begitu fakar menggoda orang yang sholat. Dia tahu betul model orang nangka ini biasanya yang seperti ini disukai. Model orang nangka ini ketujuhnya bahayal masalah makanan. Model orang nangka ini ketujuh bahayal masalah berjalanan misalnya. Model orang yang kayaknya ketujuh mana misalnya bahayal ini dan yang lainnya. Setan itu tahu karakter orang ini, karena setan tuh bujur-bujur psikolog boy. Dia full 24 jam menggoda orang. Dia full 24 jam kerjaannya hanya menggoda orang. Pengen bayangkan kalau ada orang kerja di satu tempat, dia bekerja 30 tahun, dia mengerti betul bagaimana seluk-beluk perusahaan tersebut. Dia tahu betul dan dia hafal jamnya, dia hafal ini dan yang lainnya. Setan kata lagi 30 tahun, seumur hidup dia menggoda orang. Bagaimana tidak kita katakan dia benar-benar profesor di dalam menggoda orang. Setan tahu betul karakter orang ini kayak apa. Oh, ini orangnya ketujuh nangka ini orangnya ketujuh seperti ini, dan dia tahu, sehingga dia akan hembuskan. Terkhusus setan akan sangat beresiko kalau tidak menggoda orang yang sholat. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sholat dia punya kehusyukan dari takbir sampai salam, maka kata Nabi, wajib badahul jannah, orang tersebut telah wajib berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setan pun tahu hadis ini.
Man tatahhara, siapa yang bersuci, fa ahsana wudu'i, kemudian dia perbaiki wudunya, summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat muqbilan ala wajhillah, dia benar-benar menghadapkan kepada Allah, wala yatahaddas ala qalbi, dan tidak ada pembicaraan apapun dalam hatinya, dia fokus, dia khusyuk dari takbir sampai salam, wajabatul jannah, orang tersebut wajib berada dalam surga. Setan tahu di sini. Sehingga dia tidak ingin orang ketika dari takbir sampai salam dia punya fokus, dia punya konsen, maka dia akan hembuskan. Sehingga bagaimana mungkin selesai salam tahu-tahu kita alhamdulillah misalnya. Maka yang terbaik adalah selesai salam mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Dia beristighfar, dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ingat, istighfar yang model seperti ini istighfar khusus, istighfar yang kita tidak baik dan tidak boleh untuk menambah ataupun mengurangi. Semua zikir di dalam zikir-zikir khusus yang diajarkan Nabi SAW, zikir-zikir khusus yang diajarkan Nabi itu benar-benar harus kita ikuti, baik itu jumlah ataupun kaifiatnya ataupun caranya. Kalau selesai sholat itu istighfarnya adalah hanya astagfirullah, 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 ya sudah, tidak perlu kita tambah astagfirullahaladzim. Kalau selesai sholat itu model istighfarnya hanya astagfirullah, maka idealnya itu yang kita terima, karena kita tidak boleh untuk mengotak-ngatik ibadah ini. Semua ibadah muaranya dari Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin, kata Allah. Wahai Muhammad, kalaulah seandainya engkau mencoba untuk taqawwal alaina ba'dal aqawil, wahai Muhammad, kalaulah seandainya engkau mencoba untuk mengotak-ngatik ibadah ini, maka sungguhlah akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Sungguh wahai Muhammad, kami akan tarik urat jantung engkau dan kami akan putuskan. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Rasul itu tidak berhak untuk mengotak-ngatik ibadah. Semua ibadah itu muaranya dari Allah. Allah ajarkan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita. Sama dengan selesai sholat, ya sudah, kalau kalimatnya hanya astagfirullah, 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 jangan kita baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak. Istighfar selesai sholat sebagaimana yang digariskan dan diajarkan Nabi hanya kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita jangan berpikir tanggungnya bang lah ya, astagfirullah aja lah ya, tambahi sedikit barang astagfirullahaladzim. Yang menambahi sedikit ini karena menambahi lagi astagfirullahaladzim, kemudian astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kemudian dia tambah lagi. Kenapa aja? Karena sekalian saya dulu istighfar jalan aja. Sehingga kacau ibadah ini ketika masing-masing kita, mohon maaf, menambah amaliyah-amaliyah yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah ibnu Abbas itu pernah ditanya oleh Umar ibnu Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sahabat yang sangat mulia. Ibnu Abbas itu diberikan gelar oleh para sahabat, ulamanya para sahabat terletak pada seorang Ibnu Abbas. Umar itu pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas, wahai Abdullah ibnu Abbas, kenapa umat Islam akan terpecah belah, akan berbeda-beda nanti sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara kitabnya satu, hadisnya sama, sama-sama pakai hadis, sama-sama pakai kitab Al-Quran. Kata Abdullah ibnu Abbas, ketahuilah kenapa akan terjadi perbedaan di masa-masa yang akan datang sementara kitabnya sama, kemudian hadisnya sama. Sebabnya adalah karena orang-orang yang akan datang setelah kita, kata Ibnu Abbas, mereka mengambil pemahaman dengan pemahaman sendiri, bukan pemahaman sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika ada perintah selesai salat istighfar, sebahagian orang kemudian memahami baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sebahagian orang kemudian memahami baca astagfirullahaladzim. Berbedalah akhirnya model istighfar. Padahal Rasul hanya perintahkan baca kalimat astagfirullah. Jadi sekali lagi, kelazimannya, keharusannya selesai sholat kita membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ingat, ini berlaku setiap selesai sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang paling sering kalimat ini tertinggal kapan? Ketika kita melaksanakan sholat jenazah.
ketika kita selesai melaksanakan sholat jenazah. Orang selesai sholat jenazah setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya sudah bubaran. Kenapa? Karena posisi sholat jenazah itu berdiri, sehingga sebahagian orang akhirnya meninggalkan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata para ulama, yang paling sering tertinggal zikir ini adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat jenazah. Mayoritas orang-orang yang selesai melaksanakan sholat jenazah, setelah dia selesai sholat jenazah, ya sudah mereka bubar. Atau mungkin mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Sudah tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batakun lawan kawan. Matinya di mana tadilah ya? Di rumah sakit ya Sidin. Akhirnya terjadilah pembicaraan. Atau sebahagian orang selesai sholat jenazah karena dia belum melaksanakan sholat sunnah ba'diyah misalnya. Selesai sholat jenazah dia langsung takbir Allah Akbar, tidak dengan istighfar dulu, tidak dengan Allahumma antas salam. Yang paling ideal dia istighfar dulu dan dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi, yang paling banyak terjadi untuk tidak mengucapkan lafaz kalimat tersebut adalah setiap kita selesai melaksanakan sholat jenazah. Keadaan yang kedua yang kita banyak tertinggal kalimat tadi adalah ketika kita melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selesai sholat hari raya, sebahagian orang akan tertinggal istighfar Allahumma antas salam. Sebahagian orang akan tertinggal. Dan ingat, kalimat ini berlaku baik pada sholat wajib ataupun pada selesai sholat sunnah. Semua sholat diperintahkan untuk membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian mulailah kita berzikir sebagaimana zikir-zikir yang disyariatkan, dan kita tahu banyak model zikir yang pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara zikir yang paling singkat selesai sholat misalnya adalah dia langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Ini yang paling singkat. Karena kita tahu ada tambahan zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul minkal jad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'mal wa lahul fadl wa lahu tsana'ul husna. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa law karihal kafirun. Ini di antara zikir-zikir yang disebutkan. Kalau dia melepaskan zikir-zikir tadi, dia langsung subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, silahkan. Karena semua zikir selesai sholat wajib, yang paling pokok itu adalah setelah istighfar 3 kali, maka tasbih, tahmid, takbir, ini yang paling pokok. Kalau seandainya ada orang yang berzikir selesai sholat wajib yang ulun maksud, tidak dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, maka ini kerugian besar kata para ulama. Karena di dalam tasbih, tahmid, takbir yang 33 itu pahalanya besar. Bayangkan, ini zikir sebanding dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Zikir ini sebanding dengan orang-orang yang banyak menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, tasbih, tahmid, takbir yang 33 itu sebanding dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada orang yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, di antara keutamanya kata Nabi dicatatkan seperti orang-orang yang berhaji. Dan model zikir ini diharapkan ketika kita berzikir dengan jari jemari kita. Ini yang diharapkan. Ketika kita bicara jari jemari kita, maka yang sangat diperintahkanlah hanya dengan tangan kanan kita, bukan kanan dan kiri, Yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, itu hendaknya hanya cukup dengan tangan kanan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi perintahkan ketika berzikir hanya dengan tangan kanan. Apakah kanan kiri boleh? Sebahagian ulama memperbolehkan kalau memang dia berhajat. Tapi yang paling afdal dia hanya menggunakan tangan kanannya. Dan sahabat radhiyallahu taala anhum ketika itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita harus berzikir dengan jari jemari kita?" Maka jawaban Nabi, "Fa innahunna mas'ulat, fa innahuma muntiqatu wa mas'ulat." Ketahuilah kata Nabi, ketika engkau berzikir dengan jari jemari kalian, kata Rasulullah, maka tangan kita yang kita sentuh untuk berzikir, dia akan berbicara nanti di hari kiamat bahwasanya fulan telah menggunakan tangannya untuk berzikir. Jadi kalau kita berzikir nih lah, ini tangan, jangan dicangangnya aja tangan loh.
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dia sentuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ada ruas-ruas jari jemari, maka itu yang disentuh. Bukan hanya sekedar dicangangi tangan, subhanallah. Apalagi tangan orang yang dicangangi misalnya. Tangan kita subhanallah, dia sentuh. Karena kata Nabi, mas'ulat muntatiqat. Jari jemari yang kalian sentuh, kalian gunakan untuk berzikir, dia akan nanti berbicara, kata Rasulullah. Dia akan berbicara dengan apa yang dilakukan. Kita tahu nanti di hari kiamat semua anggota badan kita ini berbicara. Satu-satunya yang tidak bisa berbicara adalah mulut kita, lisan kita. Lisan kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, semua anggota badan kita berbicara dengan apa yang sudah kita lakukan. Di hari kiamat Allah akan sodorkan 5 bukti. Yang pertama, Allah akan sodorkan pada saat nanti di hari kiamat catatan-catatan malaikat. Bukti bahwasanya fulan melakukan ini, ada catatan dari malaikat dan itu detail. Yang kedua, Allah akan menjadikan malaikat yang mencatat itu saksi dari orang yang melakukan perbuatan tadi. Yang ketiga, yang akan menjadi saksi pada hari kiamat adalah anggota badan kita. Dia akan berbicara. Yang keempat, yang akan jadi saksi nanti pada kehidupan akhirat adalah bumi tempat kita berpijak. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi akan berbicara, kata Allah. Yang kelima, Allah sendiri yang menjadi saksi dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. 5 hal ini akan Allah sodorkan pada hari kiamat dan kita tidak bisa melakukan apapun. Catatan malaikat itu lengkap. Fulan melakukan ini, melakukan itu. Kemudian juga malaikat yang mencatat, dia akan jadi saksi. Kemudian anggota badan kita, dia akan jadi saksi. Kemudian tempat kita berpijak, tempat kita berada di tempat tadi, dia pun akan menjadi saksi. Ketika Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi akan berbicara dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Para ulama menyebutkan di antara penafsirannya adalah bumi yang kita berpijak, dia akan berbicara. Kita duduk di sini, dia akan jadi saksi kebaikan untuk kita. Dia akan jadi saksi kebaikan untuk kita. Tangan, jari jemari yang kita gunakan untuk berzikir, dia akan jadi saksi. Oleh karena itu, salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi SAW ketika kita berzikir adalah kita menggunakan jari jemari kita, khususnya selesai sholat. Karena itu yang memang benar dicontohkan oleh Rasul SAW. Adapun di luar dari sholat, ya silakan pian menggunakan model atau menggunakan alat yang lain. Ada yang pakai misalnya yang di jari itu namanya, yang digital itu, yang jari di tasbih itu. Nah silahkan. Maka macam-macam ini modelnya. Ada yang pina warna kuning misalnya, kayak orang pakai cincin bujur. Ada yang warna perak dan yang lainnya. Silahkan. Ada yang biasa misalnya, terserah. Selama dia merasa nyaman silahkan. Ada mungkin yang menggunakan alat bantu yang lain, silahkan. Tapi ketika di dalam sholat, selesai ibadah sholat, zikir di dalam sholat, yang paling ideal adalah sebagaimana yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatwa ulama, ketika ulama itu memperbolehkan berzikir selain dengan jari jemari kita, itu diperbolehkan kapan? Kalau kita memang berhajat. Dalam artian kita ini sering lupa misalnya, sering dia lupa dan dia sering tidak ingat berapa yang sudah dia baca. Maka orang-orang yang seperti ini silahkan dengan alat bantu apapun yang dia inginkan. Dan yang terbaik ketika dia bicara alat bantu adalah alat bantu yang tidak menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Ya sudah, dia pakai misalnya yang cincin tasbih itu, ini yang paling ideal. Adapun kalau dengan biji-bijian tasbih, kita tahu ulama sampai hari ini pun berbeda pendapat. Sebagian ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Sebahagian ulama menyebutkan kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena khawatir ini amaliyah yang asal muasalnya bukan dari ibadat orang-orang muslim, dikhawatirkan. Tapi kalau seandainya dia memang harus berhajat, ya sudah. Tapi yang paling afdol kalau memang berhajat, dia menggunakan cincin tasbih tadi, ini yang paling afdol. Kalau memang harus dengan alat bantu. Tapi selesai sholat dia usahakan dengan tangan dia. Kenapa? Karena dia akan mas'ulat muntatiqat. Dia akan benar-benar berbicara nanti pada kehidupan akhirat, kata Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah jelas tentunya bacaan ayat kursi. Setelah kita berzikir,
Jangan meninggalkan bacaan ayat kursi. Kata Nabi SAW, man qara ayatul kursi fi kulli duburi minas salatil maktubat lam yamnahu dukhul jannah ilal maut. Siapapun yang membaca ayat kursi setiap selesai salat yang 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia untuk berada dalam surga Allah setelah kematian dia. Orang yang baca ayat kursi, rutin baca ayat kursi, di setiap selesai salat yang 5 waktu, tidak ada yang menghalangi dia, kata Nabi, setelah dia meninggal tidak ada yang menghalangi dia untuk berada dalam surga Allah setelah kematian dia. Dia baca ayat kursi. Dan ayat kursi yang dibaca itu hanya berlaku pada selesai salat wajib, bukan pada selesai salat sunnah. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini sunnah-sunnah yang juga ditetapkan dan dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu bukan di awal, tapi setelah kita berzikir, kemudian kita baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sesuai urutan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu ayat kursi hadirnya lebih dulu daripada Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan dibolak-balik, dan tidak ada bacaan suratul Fatihah selesai salat yang 5 waktu. Tidak ada bacaan surat Al-Fatihah selesai salat yang 5 waktu. Tidak ada istilah 4 qul atau sekian qul dan yang lainnya. Yang ada itulah dia selesai baca, setelah zikir dia baca ayat kursi. Kemudian dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah dia menuntaskan bacaan sampai surat An-Nas, maka hakikatnya telah selesai bacaan, selesai sholat. Kemudian kita punya pilihan. Apakah pilihannya ingin berdoa setelah itu, atau dia lepaskan doa pun tidak masalah. Jadi setelah kita zikir, setelah kita membaca ayat Al-Quran, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kita punya pilihan. Kalau ingin berdoa silahkan dia berdoa. Kalau dia tidak ingin berdoa maka itu pilihan dia. Ini pilihan dia. Karena kita ada doa selesai sholat wajib atau doa pun selesai sholat sunnah, itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Ketika Allah menyebutkan fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab, engkau selesai pada satu perbuatan, beralih kepada perbuatan berikutnya, wa ila rabbika farghab, kemudian kepada Allah kalian berharap. Mayoritas para ulama tafsir menyebutkan wa ila rabbika farghab adalah engkau berdoa kepada Allah setelah engkau melakukan ketaatan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang terbaik sebelum kita. Orang-orang terbaik sebelum kita, kapanpun mereka selesai melakukan satu perbuatan, mereka berharap agar ibadah mereka ibadah yang diterima. Ini yang dimaksud wa ila rabbika farghab. Maka dia selesai pada satu perbuatan, kemudian dia berharap melakukan perbuatan berikutnya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melepaskan doa silahkan, itu pilihan. Kalau dia ingin berdoa silahkan berdoa. Dan ingat catatan ketika kita berdoa adalah pertama kita puji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasul. Dan tidaklah permintaan terbaik yang kita minta pada saat kita berdoa kecuali lebih dulu minta ampun. Kecuali lebih dulu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun dulu. Karena kalau orang itu sudah dapat ampunan, dia akan mudah untuk mendapatkan doa yang lain. Tidaklah satu permintaan dia minta dulu kecuali dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia berdoa, kalau seandainya ada syariat untuk melaksanakan salat sunnah, dikerjakan salat sunnah, tapi bukan pada tempat salat wajibnya dia. Bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, atau maju ke depan, atau mundur ke belakang. Jadi sunnahnya kalau kita ingin melaksanakan salat sunnah, setelah kita menyelesaikan zikir tadi, setelah kita mungkin berdoa, maka sunnahnya mengerjakan salat sunnah bukan pada tempat salat wajib. Bukan pada tempat salat wajib. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita bergeser, berpindah ke satu tempat yang lain, maka itu akan jadi saksi kebaikan untuk kita, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat menceritakan, kami ketika ingin melaksanakan salat sunnah, kami dilarang Rasul untuk tidak melaksanakan salat sunnah di tempat salat wajib. Artinya dia bergeser. Bergeser yang dimaksud, yang penting itu ada gerakan sedikit. Kadang harus berhuruf tempat, kadang harus bertukar tempat dengan orang yang di samping. Kenapa? Karena yang di samping bertukar tempat, boleh jadi mereka tidak mau. Kenapa? Sejauh di sini entah hanyar mungkin, hanyar betapas di sini apa. Akhirnya kadang harus kita tukar tempat, tidak.
Karena kadang ada sebahagian orang dulu, ada orang kawan lagi berdoa digawi-gawi sedikit supaya supaya pindah tempat. Tidak, selama ada gerakan ke kanan ke kiri, maju sedikit atau mundur sedikit, maka itu cukup. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayu jiz ahadukum ayataqaddam aw ayata'akhkhar. Apa sulitnya kata Nabi, engkau maju sedikit mundur sedikit, yang penting engkau tidak sholat di tempat sholat wajib engkau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara sunnah-sunnah selesai sholat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Sebentar dulu, ada pulpen. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai akikah tadi, bayat akikah itu katanya ada sebagian ulama yang mengatakan rambutnya dipotong, terus ada salah satu keluarganya yang mengganti dengan uang untuk diberikan emas. Kebetulan kalau uangnya tidak cukup, apakah diberikan emas? Apakah ini ada hadisnya gitu? Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat wajib atau sunat di Masjidil Haram, pandangan kita itu kalau ke depan Masjidil Haram mungkin udah pertama bisa mandang ke depan, tapi kalau di belakang apakah kita mandang atau tunduk kepala kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waktu kajian di subuh di Al-Munawarah kan soal sholat sunnah. Subuh di Munawarah, Masjid Munawarah. Subuh tadi apa? Subuh yang seminggu yang lalu. Oh, iya. Ada kan Ustaz di kajiannya itu soal memperbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah itu untuk menutupi kekurangan kita karena nggak sholat di masa lalu. Terus Ustaz, misalnya sholatnya kan kita kan nggak tahu kalau sholat yang dulu itu nggak sholat gitu kan ditutupi dengan sholat sunnah. Apa aja sholat sunnahnya itu bisa. Terus misalnya kita mens Ustaz ya, padahal udah nggak tahu bersih apa enggak, kira-kira bersih kayak gitu ya. Terus waktu itu waktu zuhur misalnya, tapi kita mandinya asar, kita tidak, berarti kita harus itu mengkodok nggak Ustaz? Misalnya sholatnya mens belum mandi bersih gitu Ustaz waktu zuhur, tapi mandi bersihnya waktu asar. Waktu zuhur sudah tahu bersih? Ya kayaknya bersih ya gitu, tapi mandinya itu asar. Apakah itu harus mengkodok sholat yang zuhur itu Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, Yang mana nih yang bertanggung nih? Ya, silakan. Silakan Bu. Ya silakan, yang belum selesai dulu. terus berdosa nggak Ustaz karena kita meninggalkan dulu waktu yang kita zaman dulu, kita meninggalkan sholat-sholat yang pernah nggak kita kerjakan kayak gitu Ustaz? Apakah berdosa nggak Ustaz? Apa cukup dengan kita tobat dan mengerjakan sunnah tadi Ustaz? Itu aja. Ya baik.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, waktu lebaran tadi di daerah saya ini membeli kambing di kebetulan panitianya itu Ustaz sedang menjelajah kambing itu dibikin masakan oleh ibu-ibu. Itu sapinya 10 kilo, terus kambing 1 ekor. Terus dimasak itu untuk katanya makan untuk para yang motong-motong itu Ustaz. Nah, apakah seperti itu dibenarkan hukumnya itu Ustaz? Maksud piane sholat Idul Adha mungkin lah. Iya, tidak ada. Kemudian Terus gini Ustaz, kan waktu menyembelih kambing, yang kambing pertama dibikin ini masakan oleh ibu-ibu. Iya. Nah, panitia katanya nanti habis selesai motong itu dimakan kambingnya itu, bikin masakan seperti tambah lagi ada sapinya 10 kilo Ustaz. Yang Iya. saya tanyakan itu apa boleh Ustaz seperti itu kalau panitia itu makan itu, karena itu kan punya orang. ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini mengenai sholat Pak Ustaz. Kalau kita kan pernah nonton di YouTube, kalau habis sholat tuh baca Allahumma anjirna minan 7 kali. Itu gimana Ustaz? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, misalnya kan kita kalau bisa bangun kesiangan subuh, misalnya bangun jam 8, kita kan boleh tetap harus sembahyang sunat dulu baru subuh, baru yang wajib. Tapi ada pernah saya lihat orang sudah kesiangan, setelah bangun duduk-duduk dulu, minum-minum dulu, katanya menghilangkan pusing dulu. Ada yang sampai merokok dulu, baru dia sholat. Bahkan kadang-kadang duduk-duduknya itu sampai setengah jam lebih. Bagaimana dengan yang seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Pak? Ada lagi? Banyak. Waalaikumsalam. Dulu kan dikasih orang daging kurban, tapi ternyata setelah ulun masak dan ulun makan, kepala sapinya itu di bawah jembatan. Jadi ulun bingung itu persembahan. Yang ulun tanyakan tadi, apakah itu haram atau halal dagingnya? Yang dibari daging kurban. Kemudian Habis itu ulun melihat dia mengubur kepala sapinya di bawah jembatan. Jadi apakah dagingnya ulun makan itu haram atau halal? Ulun bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi sudah termakan. Ya, baik. Ulun jawab dulu mungkin. Yang pertama berkaitan dengan akikah, memotong rambut dari bayi. Apakah ini dianjurkan? Ini sunnah dari sunnah-sunnah Rasul, sebagaimana pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tudbahu anhu yaumasabi wa tuhallaq." Wa riwayat wa yuhallaq. Ketika engkau ingin melaksanakan akikah, maka kerjakanlah di hari yang ketujuh, kata Nabi. Di hari tersebut sembelihlah kambing. Bagi laki-laki yang lahir, maka 2 ekor kambing. Kalau dia punya kemampuan, kalau yang lahir perempuan, maka 1 ekor kambing. Di hari tersebut, kata Nabi, diharapkan kalau memungkinkan dia gundur rambut anak tadi. Dia gundur rambut anak tadi. Dan mayoritas orang kesulitan untuk menggundur rambut bayi tadi ketika dia berusia di 7 hari. Karena dianggap mungkin kepalanya masih lama atau apa, maka dia tundalah. Masuk pada proses acara akikah, yang itu dihadiri oleh banyak orang. Sebahagian kita hanya menggunting sedikit dari sebahagian rambut sebagai simbolis saja. Yang diharapkan nanti orang tua bayi tadi dia menggundur rambut habis, menggundur rambut bayi tersebut.
dan ini sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini disunahkan? Banyak hikmah kata para ulama. Selain ini mengikuti sunnah Rasul, ini pun juga untuk membersihkan kepala bayi tadi. Karena penelitian menyebutkan setiap bayi yang lahir dari rahim seorang ibu, mohon maaf, dia membawa bakteri yang itu menempel pada rambut anak tadi, sehingga dianjurkan untuk menggundul habis rambut anak tersebut. Kemudian diapakan rambut tersebut? Rambut tersebut kalau memungkinkan, kalau dia punya kemampuan, ditimbang, misalnya dia dapat 1 gram beratnya, maka 1 gram senilai perak ataupun senilai emas, itu yang dia sedekahkan. Jumhur ulama menyebutkan perak pun itu sudah cukup. Misalnya harga perak hari ini misalnya 200.000 misal atau berapa, 1 gram misalnya, taruhlah misalnya 200.000, maka 200.000 dia infakkan, dia sedekahkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya rambut anak yang digundul tadi itu nanti ditimbang. Berapa berat timbangan tersebut? Kalau beratnya misalnya 1 gram, maka berapa harga perak di hari itu? Itulah yang dia sedekahkan. Kalau memungkinkan, kalau dia ingin mengambil sunnah tadi. Kalau tidak dia ingin ambil pun tidak masalah. Kenapa? Itu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul. Artinya, mohon maaf, semakin lama dia menggundul rambut tadi, maka semakin barat kena. Setahun misalnya hanya digundul, bertambah barat, bertambah banyak sedekahnya. Dan ini pilihan. Sekali lagi ini hanya pilihan. Pilihan. Kalau dia ingin ambil silahkan. Kalau tidak dia ambil pun tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya ada, ketika kita salat kemudian di dalam Masjidil Haram, apakah kita boleh memandang ke arah Ka'bah? Ulama itu hanya menyebutkan orang itu boleh memandang ke arah Ka'bah hanya orang-orang yang berada di shaf yang pertama, yang tidak terhalang pada orang-orang yang berikutnya. Dan ulun katakan mustahil bagi seorang perempuan berada pada shaf yang pertama, karena mayoritas itu semuanya diisi oleh kaum laki-laki. Tidaklah perempuan itu salat kecuali mereka berada di belakang. Tidaklah mereka salat kecuali di belakang. Dan yang disebutkan dalam banyak periwayatan adalah orang-orang yang hanya melihat langsung ke arah Ka'bah. Dia benar-benar dia menghadap ke arah Ka'bah, tidak ada penghalang, tidak ada shaf yang berikutnya, dia berada di shaf yang pertama. Kondisi yang seperti ini boleh langsung melihat Ainul Ka'bah, boleh langsung melihat ke zat Ka'bahnya. Sementara kita yang berada di shaf yang sekian, walaupun mungkin terlihat juga Ka'bah, tetap fokusnya ada melihat ke arah sujud. Tetap fokusnya ke arah sujud. Dan wallahu alam apakah boleh langsung melihat ke arah Ka'bah? Namun zahir riwayat menyebutkan kita diperintahkan hanya menuju ke tempat sujud kita pada saat kita sholat. Dan yang berhak untuk melihat adalah hanya orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan salat sunnah yang kita kerjakan, yang itu diantara keutamanya adalah menutup salat wajib yang pernah kita tinggalkan. Maka salat sunnah apa saja yang kita kerjakan? Semua salat sunnah, baik itu tahajud, itu masuk juga keutamaannya menutup salat wajib yang kita tinggalkan. Salat sunnah rawatib juga masuk, tahiyatul masjid kita juga masuk, salat duha kita juga punya faedah yang sama, salat sunnah mutlak juga sama. Jadi semua salat sunnah itu sama fungsinya. Kemudian ada beberapa salat sunnah yang dia punya keistimewaan yang lain. Semua salat sunnah dia punya fungsi yang sama. Di antaranya adalah menutup ketidaksempurnaan pada salat wajib, salat sunnah apapun. Tapi ketika kita kerjakan salat sunnah rawatib misalnya, maka dia dapat keutamaan yang lain. Ketika kita mengerjakan tahajud, kita dapat keutamaan yang lain lagi. Tapi semua salat sunnah dia punya fungsi yang sama. Di antaranya adalah menutup salat-salat wajib yang tidak sempurna. Kita akan bicarakan nanti keutamaan-keutamaan salat sunnah insyaallah di Aramah insyaallah besok insyaallah. Jadi salat sunnah dia punya keutamaan, di antaranya adalah menutup salat wajib yang tidak sempurna. Semua salat sunnah apapun. Kemudian salat sunnah yang lain yang punya keutamaan seperti rawatib misalnya, dia dapat keutamaan yang tambahan lagi, keutamaan yang lain disebabkan dia mengerjakan rawatib. Sama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Di antara keutamanya menutup salat wajib yang tidak sempurna, dan dia juga punya keutamaan menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua salat sunnah wallahu alam.
Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagi seorang perempuan yang dia bersih dari haidnya, kemudian dia tunda mandi sampailah dia masuk pada waktu salat berikutnya, apakah dia qadha? Dia wajib untuk mengqadha. Kenapa? Dia sudah tahu bersih, tapi dia tunda mandinya. Dia tunda mandinya misalnya di waktu asar, di waktu zuhur dia sudah bersih. Maka dia wajib qadha, dia kerjakan zuhur dulu 4 rakaat, baru asar 4 rakaat. Kenapa wajib qadha? Karena dia sudah tahu dia bersih, tapi mandinya dia tunda. Dan ini kesalahan dia. Sama seperti mohon maaf, ada orang dia sudah bersih di waktu malam, kemudian dia tunda mandinya nanti subuh aja sudah. Subuh dia mandi, maka isya yang dia tinggalkan dia wajib untuk dia qadha. Kemudian baru dia kerjakan subuh. Kalau dia kerjakan, baru dia kerjakan subuh. Kalau dia berjamaah ya sudah, dia subuh dulu baru dia kerjakan sholat isya. Tapi kalau misalnya dia tidak berjamaah ya sudah, dia isya dulu baru dia subuh. Dan dia wajib untuk mengqadha. Bahkan jangankan model yang seperti ini, ada orang yang dia asalnya bersih, kemudian dia tunda sholatnya di waktu zuhur misalnya dia tunda. Ternyata jam 2 dia ingin sholat zuhur, dia dapatkan haid. Dia dapatkan haid. Maka nanti kata mayoritas pendapat para ulama, orang ini kalau sudah bersih dia harus qadha zuhur yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia masih punya durasi, punya waktu. Di waktu zuhur sampai jam 2 boleh jadi dia masih bersih. Tahu-tahu jam 2 dia dapatkan haid. Dia dapatkan haid. Sehingga mengakibatkan dia tidak melaksanakan sholat zuhur. Yang boleh jadi kata para ulama, semestinya dia bersih jam 12:30. Taruhlah misalnya jam 2 baru dia dapatkan haid, artinya dia masih bersih di antara waktu tersebut. Maka orang ini wajib qadha kapan? Kalau sudah selesai haidnya dia. Kalau sudah selesai haid dia mandi, dia qadha beberapa hari yang lalu salat zuhur yang dia tinggalkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia haid, sebelum haid dia adalah orang yang bersih, jelas sebelum haid dia adalah orang yang bersih. Dia tunda sholatnya, ketika dia tunda sholatnya dia akan sholat, dia dapatkan haid. Pada saat dia dapatkan haid, maka kelaziman orang ini adalah, keharusan orang ini kalau dia sudah bersih nanti dia harus qadha. Kenapa? Karena sangat mungkin sebelum haid yang dia sudah masuk waktu sholat dia masih dalam keadaan bersih, sehingga dia wajib untuk mengqadha. Apalagi kalau dia sudah bersih kemudian dia tunda mandinya masuk pada sholat berikutnya, maka jelas kelazimannya dia harus mengqadha waktu sholat tersebut. Wallah. Dan mohon maaf, ini yang paling banyak terjadi kesalahan dari seorang perempuan. Kaum perempuan itu banyak terjadi kesalahannya berkaitan dengan qadha ini. Dia dapatkan haid misalnya jam 5 sore. Nah, haidnya sedang kado sambayang asar. Benar dia tidak asar ketika haid, tapi dia punya kemungkinan sebelum jam 5 dia masih bersih. Maka ketika itu dia wajib qadha kapan? Selesai dia haid, selesai dia mandi. Dan sekali lagi para ulama menyebutkan yang paling banyak terjadi kesalahan bagi seorang perempuan berkaitan dengan qadha adalah dia tidak mengqadha salat yang semestinya dia qadha disebabkan haid yang dia tunda salatnya atau yang dia tunda mandinya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, seorang yang meninggalkan salat wajib kemudian dia bertaubat, apakah dosanya diampuni? Dosanya diampuni. Allah tidak peduli berapapun kesalahan kita. Sampai kata Allah, seandainya engkau punya kesalahan ananas sama setinggi langit dan seluas bumi, kata Rasulullah, maka Allah akan ampuni dosa orang tersebut selama dia bertaubat, selama dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah, memakan daging hewan kurban yang dimasak, panitia ikut memakan, apakah hukumnya diperbolehkan? Hukumnya diperbolehkan selama daging hewan kurban tersebut ada yang sudah diberikan kepada orang-orang yang berhak. Berapapun sebenarnya pembagian daging hewan kurban, kenapa ada yang menyebutkan sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan? Karena memahami bahasa hadis Rasulullah, makanlah, kemudian hadiahkanlah, kemudian sedekahkanlah, kata Nabi. Antara hadiah dan sedekah itu berbeda. Sedekah itu biasa dialamatkan kepada fakir miskin, sementara hadiah itu bebas diberikan kepada orang kaya pun silahkan. Apakah boleh panitia ikut makan? Silahkan, dia boleh untuk makan selama sembelihan tersebut, selama daging kurban tersebut
Ada yang sudah diberikan sebahagian, ya sudah, sebahagian dimakan, sebahagian dihadiahkan, sebahagian misalnya untuk sahibul kurban, orang yang berkurban. Apakah boleh? Boleh. Jadi kalau panitia hendak memakan misalnya hasil dari hewan kurban yang dikurbankan, apakah boleh? Boleh jadi. Yang 10 kilo tadi boleh jadi setelah dikumpulkan dari sekian banyak hewan kurban tadi, boleh jadi bahkan tidak sampai sepertiganya, boleh jadi. Sehingga apakah boleh? Hukumnya diperbolehkan. Karena tujuan hewan kurban, tujuan kurban itu diantaranya adalah pertama untuk kita hadiahkan, kedua untuk kita sedekahkan, yang ketiga untuk orang yang berkurban dia pun berhak. Bahkan orang yang berkurban tidak ikut makan hewan kurbannya, apakah boleh? Dia berikan semua, apakah boleh? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah menghadiahkan 100 ekor onta untuk kurban, dan ketika itu Nabi tidak ikut memakan, dan ini hukumnya diperbolehkan. Jadi kalau misalnya panitia memasak misalnya 10 kilo, 20 kilo misalnya, apakah ya sudah terserah, dia boleh ini dihadiahkan, ini sedekahkan, dan juga ini diperkenankan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah ada kalimat Allahumma ajirni minan nar setelah selesai sholat. Ulun kira ini selesai sholat subuh dan maghrib, dan dibaca katanya sebanyak 7 kali. Kalau itu tetap ingin dibaca, maka runtutannya harus setelah istighfar 3 kali, kemudian Allahumma tasalam, bukan langsung. Dan mohon maaf wallahu alam, ulun tidak tahu akan kualitas hadisnya. Ulun tidak tahu akan kualitas kalimat Allahumma ajirni minan nar yang dibaca 7 kali, wallahu alam. Mungkin itu riwayat yang sahih mungkin. Namun wallahu alam, sampai hari ini ulun katakan ini keterbatasan baca ulun, sepengetahuan ulun dia bukan pada standar hadis yang sahih, mohon maaf. Tapi mungkin ada yang mensahihkan, mungkin ada yang mensahihkan. Dan kalau tetap itu ingin dibaca, maka urutannya jelas setelah istighfar, bukan langsung. Dan itu pun hanya di 2 sholat maghrib dan subuh. Dan terjadi perdebatan pendapat para ulama akan kualitas riwayat tersebut. Mohon maaf, daripada memilih Allahumma ajirni minan nar, maka lebih baik dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahumul qaulul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yang ada yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir yang dibaca 10 kali 10 kali. Dan ini jelas ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah ada orang yang terlambat bangun untuk mengerjakan salat subuh, kemudian dia berlama-lama untuk mengerjakan ibadah subuh. Apakah ini dibenarkan? Ya, jelas hal yang demikian dia berdosa. Apalagi misalnya dia remehkan minum kopi dulu jadi 3 gelas ya Siden, dengan alasan misalnya pusing dan yang lainnya. Nang pusing itu tuh melihat Siden yang terlambat, bukan Siden yang pusing. Ya, artinya mohon maaf, ini tidak dibenarkan. Dan di antara ciri khas sifat orang munafik itu kata Allah adalah dialah orang-orang yang menunda-nunda sholat, dialah orang yang menunda ibadah sholat. Artinya ini tidak dibenarkan, wallahu alam. Dan dia berdosa pada saat dia sambil santai, dia berdosa karena dia menunda-nunda kewajiban. Jangankan yang seperti ini, ada orang terlambat hendak naik pesawat saja, bubukahannya kayak apa. Dan ini ibadah sholat, 5 menit lagi akan tutup misalnya, dia akan berlari. Dan ini ibadah sholat, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa hukumnya ketika kita memakan daging kurban, kemudian tahu-tahu ternyata kepala sapinya itu ditanam di satu tempat. Yaitu urusan mereka. Selama penyembelihan tersebut dengan ucapan kalimat basmalah, maka hukumnya halal. Masalah mereka misalnya melakukan ini dan yang lainnya, itu urusan mereka. Apalagi misalnya kalau kita sudah terlanjur makan misalnya, sampai bertambah 3-4 kali misalnya, kayak apalah nang di dalam parut nih, ya sudah, dia sudah bismillah, ya sudah selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sering diberikan hadiah dari orang-orang Yahudi, dan kita tahu amalia Yahudi itu mayoritas mereka adalah pelaku riba. Nabi itu sering diberikan daging kambing oleh orang-orang Yahudi. Sementara harta-harta Yahudi itu mayoritas mereka dapatkan dari amalia ribawiyah. Dan ini tidak ada urusan, itu urusan mereka. Urusan Rasul dengan orang Yahudi ketika itu adalah masalah bab mu'atah, mereka memberi, ya sudah selesai. Kalau ada orang yang memberi kita, dari mana harta mereka, dari mana itu yang mereka dapatkan, itu urusan mereka. Tapi muamalah kita dengan orang tadi, muamalah orang tersebut memberi, ya sudah. Orang memberi tidak ada yang menyatakan hukumnya haram, dia memberi, kecuali yang diberi adalah barang-barang yang haram.
Tapi kalau barangnya halal, maka ini masuk pada bab masalah mu'atah, orang yang saling memberi. Kalau misalnya terlebih, misalnya itu ibadah kurban, ya sudah kita dapatkan. Masalah kepala sapi misalnya ditanam dan itu urusan mereka, itu urusan mereka. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir. Abah Ulun sudah meninggal dan meninggalkan harta kapal dan sudah dijual. Berapa bagian istri dan 5 anaknya? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8, kemudian 7/8 itu dikuasai oleh anak-anaknya, dan laki-laki dan perempuan itu 2/1. Lidzakari mithlu hadzal untsain, kata Allah. Laki-laki 2/1. Jadi kalau misalnya dia tinggalkan harta apapun, maka istri mendapatkan 1/8. 7/8 itu untuk anak-anaknya. Ketika ada anak-anak laki-laki dan perempuan, maka laki-laki menguasai 2/1 dibandingkan anak perempuan. Jadi 7/8 diberikan kepada anak-anak dengan pembagian anak laki-laki 2/1 dibandingkan perempuan. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.